Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kak kabarnya kak? Makanya gimana? Wah, alhamdulillah saya baik juga. Gimana kak, udah nyaman belum sama tempat duduknya? Sebelumnya sih kurang maju dikit ya, masih digeser ya. Lagi Gak apa sih, lanjut aja. Ya, Jadi, ya. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk saya rekam pada sesi konseling kali ini? boleh. Boleh. Oke, terima kasih ya kak. Sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan kak, nama saya Yoni Setiawati. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Saya mendapat tugas dari dosen saya untuk membuat konseling dengan klien. Nah, sekarang giliran kakak untuk memperkenalkan diri. Kenalin, nama saya Wisnu Irlangga, saya dari jurusan tafsir di UIN 4 juga. Kebetulan ya lagi gabut aja makanya main-main ke UIN. Oke. Kakak umurnya berapa? 20 kayaknya. Iya 20, saya sih 20, saya lupa salah. Kakak kerjanya apa? Saya masih kuliah, saya mahasiswa. Oh iya, saya. Mahasiswa Semester berapa kak? semester 4. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kak karena sudah berkenan hadir untuk melakukan konseling pada kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kakak. Kakak tahu nggak apa itu konseling atau kakak pernah mendengarnya gitu? Gak pernah. Nggak pernah. Jadi saya menjelaskan sebentar ya kak ya. Oke, boleh. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh profesional atau konselor, yaitu saya, kepada klien yaitu kakak sendiri untuk membantu kakak menyelesaikan masalah kakak. Oh, oke, oke. Ya. Nah, di sini saya memegang 3 asas ya kak. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu apapun yang kakak sampaikan di sini akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sebarluaskan kepada siapapun. Mungkin hanya akan sebagai tugas yang akan saya serahkan kepada dosen saya karena ini merupakan tugas kelas. Nah, asas keterbukaan itu kakak di sini menceritakan segalanya dengan terbuka tanpa adanya yang ditutup-tutupi agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan selanjutnya asas kesukarelaan. Kakak datang ke sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya boleh nggak kakak ceritakan alasan kakak kenapa kakak datang ke sini? Jadi saya ini kan sebenarnya perokok berat kak ya. Ya. Jadi saya kan pengen konseling lah bahasanya kan. Seperti yang ada tadi Ya. kan, konseling itu minta bantuan lah ya. Pengen berhenti ngerokok lah. Karena ya ngerokok itu menurut saya ngabisin uang ya, ngabisin buat kesehatan ya. Cuma saya mau berhenti ini nggak bisa lah. Jadi mungkin saya butuh bantuan kayaknya sama orang-orang ahli ini tadi. Oke, baik. Sebelumnya boleh nggak kakak ceritakan kayak keseharian kakak dari kakak itu bangun tidur sampai kakak tidur lagi? Bisa sih, cuman maksudnya mungkin nggak detail banget ya. Iya, nggak usah. Ya kalau bangun mungkin sih bangun siang ya, bisa bangun jam 7 lah. Ya. Besok kuliah kan. Kuliah kalau cepat pulang jam 12 udah selesai, saya di kantin mungkin ngobrol sama teman-teman, habis main, nongkrong. Jam 3 itu saya tidur. Ya. Sampai sore, sampai maghrib saya tidur. Maghrib ntar bangun, makan. Ya. Habis makan, ntar kan habis mulai bangun tidur kita masih segar kan. Mungkin habis itu kita nge-game sampai jam 12 lah biasanya. Jam 12. Habis itu scroll TikTok 2 jam. Jam 2 malam baru tidur. Nah, terus kalau kakak itu biasanya merokok itu pas kapan? Kapan aja. Bangun tidur saya ngerokok, mau berangkat kuliah saya ngerokok, di kantin saya ngerokok, main game saya ngerokok. Kapan pokoknya ada waktu kosong saya pasti ngerokok. Itu pasti kak. Pasti. Saya tidur sama di kelas. Ya nggak mungkin juga tidur merokok kak. Makanya. Nah, dengan begitu di sini saya
ingin menjelaskan bahwa dalam sesi ini kita akan menggunakan pendekatan CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, yaitu pendekatan konseling yang membantu klien mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. Nah, saya juga di sini akan menggunakan teknik thought record, yaitu catatan pikiran yang akan membantu kamu mengidentifikasi pikiran otomatis yang muncul saat keinginan merokok timbul dan menentangnya secara rasional. Nah, di sini saya juga akan menggunakan pendekatan 4T, yaitu tanyakan, telaah, tolong dan nasihati, dan juga tidak lanjut. Tapi sebelum itu izinkan saya kayak menjelaskan sedikit tentang rokok. Oke Kak, di sini kita akan melakukan konseling, tapi terbatas waktu. Kira-kira Kakak mau konseling itu berapa lama? Mungkin ya setelah kakaknya sih, saya juga nggak buru-buru banget. Oh, gimana kalau sekitar 45 sampai 60 menit? Oh bisa. Oke, jadi kita udah sepakat ya Kak ya. Jadi Kak, rokok itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dan setidaknya 69 diantaranya itu bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Nah, zat utama yang membuat rokok sangat membuat kecanduan adalah nikotin, yaitu zat psikoaktif yang bekerja langsung pada sistem saraf dan memberikan efek relaksasi semu. Selain nikotin itu ada tar, karbon monoksida, amonia, arsenik, dan formaldehida. Nah, selanjutnya saya ada sebuah angket atau instrumen yang harus kakak isi. Ini kakak ingin mengisinya sendiri atau saya bacakan? Ada. Isi gimana? Jadi ini kan skala motivasi. Kakak baca dulu pertama ini. Nah, kakak checklist yang kondisi kakak saat ini. Yang Saya teknis di sini ya. Iya, satu aja. Satu aja. Satu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Semakin besar ininya skornya, berarti kakak semakin kakak semakin jauh dari rokok. Kondisi satu ya Kak. sini ya. Ya. Nah, selanjutnya ini Kak. Satu hari 12 bungkus, 12 batang, 10 ya. Ini capek juga. Iya. Ini. Ya. Dan kalau ada stok juga. Ini mana nih? Berapa mana yang tidak ada? Berapa mana yang tidak ada? Jadi kakak tuh nggak merelakan rokok di saat yang pagi, apa yang malam, apa yang kapan. Yang paling kakak berat banget buat Nggak ada sih. ditinggalin. Biasanya kalau mau berhenti ngerokok, sering ngerokok gitu. Mau berhenti ya berhenti aja gitu. Nggak harus habis. Berarti lainnya ya? Ya. Tuhan yang merokok lebih banyak dalam 2 jam pertama ya. Tidak. Apakah harus dengan semua komentar? Tidak. Apakah semua dari semua? Ya. Berapa banyak? Udah, terima kasih ya Kak. Jadi kakak itu merokok setiap harinya itu 11 sampai 20. Batang kan itu? Iya kakak. Dan kakak itu cepat akan menyalakan rokok pertama kakak setelah terjaga dalam 5 menit. Lalu kakak juga tuh merelakan rokok tuh nggak mesti tergantung kakak apa maunya ya. Terus terima kasih ya Kak. Ini akan dibahas nanti di pertemuan yang akan datang. Oh ya, kakak ini skala motivasinya nomor 3. Saya pernah berpikir untuk berhenti merokok, tapi saya tidak punya rencana. Oke Kak, oke. Nah, kita masuk ke tahap ini, eksplorasi mendalam. Nah, sekarang saya ingin memahami lebih dalam mengenai pengalaman kakak. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan dan kakak boleh menjawab bebas dan jujur mungkin ya. Nah, bisakah kakak ceritakan sejak kapan
kakak mulai merokok dan apa yang memicunya waktu itu? Saya awal merokok dulu tuh pertama kali saya merokok itu pas 2 SD. Itu diajakin sama bang saya buat merokok. Dek ngerokok yuk kata bang saya. Rokok tuh apa bang? Nih bisa. Saya tahu dulu tuh rokok tuh tahu, cuman Iya. nggak tahu loh rasanya. Cobain lah manis. Dulu waktu SD emang enak rokok tuh karena manis. Cuman setelah SMP berhenti nggak ngerokok. SMA lanjut ngerokok gara-gara ya bosen aja gitu. Kayak ngapain kalau nggak ngerokok gitu. Saya kan nggak mabuk segala macam enggak kan. Kalau nggak kayak gitu ngapain? Ngerokok tuh paling enak dan paling apa ya sedikit lah resikonya dibanding yang lain. Iya. Saya kayak mabuk narkoba kan lebih bahaya kan. Rokokan paling ringan lah ya. Nah itu juga kan ada zat yang bikin relax semua tadi ya. Itu emang benar jadi itu kayak namanya kita makin dewasa makin gede beban hidup tuh makin banyak kita butuh rokok buat apa ya meringankan Gimana beban stres itu kita. ya? Iya. Oke. Ini keterusan sampai sekarang di rokok berat. Ya sebenarnya bukan cuma buat ngilangin stres, asal buat ngilangin bosan aja ini. Jadi kakak dulu merokok awalnya ke 2 SD. Terus kakak berhenti di SMP SMP. Itu berhentinya berapa lama kak? 3 karena saya dulu pondok jadi saya bisa ngerokok Oh gitu ya. Terpaksa jadi. terpaksa. Nah, seberapa sering kakak merokok dalam sehari? Terus di jam-jam apa biasanya kakak tuh ingin merokok? Jam-jam habis makan, misal habis makan pagi, makan siang, makan malam tuh pasti ngerokok atau enggak jam saya lagi nongkrong itu pasti ngerokok. Pengen banget kalau misal senang kalau nggak ngerokok tuh nggak bisa banget, nggak plong otaknya tuh. Kenapa tiap habis makan harus merokok? Biasanya kayak rasanya pernah nggak sih habis makan tapi nggak minum? Kayak Iya. seret kan? Kalau habis makan nggak ngerokok tuh sama aja kayak nggak minum. Gitu. Oh itu menurut kakak ya? Iya. Oke. Nah selanjutnya apa yang biasanya kakak rasakan sebelum dan sudah sebelum merokok dan sudah merokok? Yang dirasakan sebelum kakak merokok itu apa? Sebelum merokok tuh ya kayak ada yang kurang aja gitu. Dan kalau saya udah ngerokok, wah dunia ini kayak tenang banget. Dunia tuh kayak indah aja. Saya pengen bertahan hidup dulu lama buat ngerokok. Oke ya ya kak. Dan selanjutnya apa perasaan yang muncul ketika kakak tuh nggak merokok dalam 1 hari? Aneh. nggak pernah juga sih. Maksudnya pernah. Cuman tuh pasti ngerokok malamnya. Terus kalau misalnya kakak lagi sakit gitu, terus Sampai tetap ngerokok. kalau sakit yang parah gitu, Parah tuh seperti apa dulu nih? Saya terus dulu sampai nggak bisa bangun, apa Saya dulu gimana gitu. kecelakaan motor, saya dari pertama kali rokok. Karena nggak tahu, ya gimana ya? Ya sambil tiduran rebahan sakit itu ya ngerokok aja, lebih enak gitu badan lebih enteng. Oke, jadi kakak rokok banget ya. Iya. Nah, dalam pikiran kakak, apa fungsi rokok bagi kakak? Apakah sebagai penghilangan stres, teman saat sendiri, atau kayak simbol pergaulan gitu? Enggak sama sih. Hobi. Jadi kayak hobi? Ya, maksudnya saya bukan buat ngilangin stres ya rokok, itu juga bukan buat simbol pertemanan, simbol pergaulan ya. Apa satu lagi tadi? Oh, teman saat sendiri. Jadi juga enggak. Jadi hobi. Jadi ya emang saya ngerokok ya pengen aja gitu. Bukan karena teman, bukan karena stres, bukan karena Jadi kemauan sendiri gitu iya, ya? ya pengen ngerokok aja. Oke kak. Nah, jika kakak membayangkan berhenti merokok, apa yang menurut kakak itu paling sulit? Kalau kakak berhenti merokok, apa kendala yang paling sulit atau Saya sulit kalau saya bosan. jadi kakak tuh bosan harus merokok. Oke, nah, apa yang paling kakak takutin jika kakak tuh nggak lagi merokok? Saya nggak menikmati itu. Hampa gitu ya kak? Iya. Kosong banget. Udah kayak cinta ya kak? Iya. Saya lebih cinta merokok sebenarnya daripada cewek. Nggak ada ya, Kak? Iya. Apa alasan terbesar kakak untuk berhenti merokok saat ini? Duit habis. Alat terbesar saya itu doang. Saya udah karena kesehatan, bukan karena bahaya dan karena saya merasa rokok itu maksud kita ya. Oh, kalau jadi kalau kakak nggak ada duit, kakak nggak merokok itu. Apa itu yang pengen gitu kakak berhenti rokok? Jadi kalau ada duit, beli rokok terus.
apa nih? Kira-kira menurut kakak apa untungnya untuk kakak kalau kakak itu berhenti merokok? Bisa cerita Bu. Jadi tabung misalnya buat apa kak? buat buat apa ya? Buat jalan-jalan lah. Healing itu ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menganalisis pikiran kamu. Kita akan menggunakan teknik talk record saat saya akan membantumu mencatat dan merefleksikan pikiran otomatis yang sering muncul ketika kamu ingin merokok. Coba bayangkan situasi terakhir saat kamu ingin merokok. Kayak situasinya tuh di mana kamu berada, sedang apa gitu. Emosi, terus situasi, emosi, pikiran otomatis yang muncul, terus respon atau perilaku alternatif rasional. Kalau situasi itu kayak di mana kamu berada itu kan, kayak sedang apa kamu tuh merokok kayak gitu. Terus emosinya tuh apa yang kamu rasain saat itu. Coba kalau dari situasi kakak biasanya apa? Maksudnya apa ya? Ini masih jelasin. Situasi itu pas lagi Bosen saya apa lagi gitu. pas lagi bingung. Bingung. Lebih pas lagi bingung. Terus emosi apa yang kakak rasakan saat itu? Kayak marah, stres, cemas. Cuma sebelumnya saya lagi marah. Terus pikiran otomatis yang terlintas dalam pikiran kakak tuh apa? Kayak misal aku butuh rokok buat tenang, aku butuh rokok biar aku nggak stres gitu. Kalau saya tuh mikir, kalau saya butuh rokok biasanya bisa mikir apa ya, mikir lebih jelas gitu loh. Misalnya tuh tujuannya adalah gitu kan kita mikir karena nanti jalan keluar kan gitu gitu lebih nggak butuh tuh. Terus respon atau perilaku apa yang kakak lakukan? Kayak misalnya kakak langsung merokok, kalau misalnya kakak lagi apa gitu, kakak pikiran kayak langsung merokok, apa ditunda dulu, apa kayak dicoba dialih dulu lah jangan merokok. Saya langsung merokok. Oke. Nah, menurut kakak, apakah kayak pikiran itu tuh sepenuhnya benar? Nah, adakah cara lain untuk menenangkan diri selain dengan merokok? Sebenarnya ada, saya tuh ngerasa rokok tuh lebih ke cuma suges buat saya. Misal kayak aku harus rokok nih biar tenang. Sini rokok, pusing banget nih. Itu kan suges sih sebenarnya. Sebenarnya saya pernah kepikiran kayak gitu. Ada sih alternatif lain, cuman saya belum kepikiran alternatifnya apa. Misal masa saya lagi marah gitu kan. Sini permen, kan kurang dong feelnya. Sini permen lagi marah banget nih. Nggak cocok kan? Ya. Iya nggak cocok pasti. Kalau saya minum, tambah jelek dong. Tabur dong. Iya, daripada aja rokok. Belum ketemu alternatif lain. Oke. Boleh bacakan nggak sih, Pak? Boleh. Nah, Kak. Panas banget ini duduk sini. Padahal dingin nih, Kak. Padahal. Jadi tinggal di seluruh. Nah, saya selanjutnya saya ingin kamu tahu bahwa berhenti merokok itu sangat mungkin ya, meskipun butuh usaha. Beberapa strategi awal yang ada yang bisa kamu coba, kayak misal ganti rokok dengan aktivitas pengalih, kayak misal kayak kan, itu susah mungkin bagi kamu ya. Apa? Contoh kan? Kayak minum air putih, terus jalan-jalan gitu cara merokok. Kalau kamu jalan-jalan biar ngalihin aku biar nggak ngerokok, itu kayak ngunyah permen karet. Nah itu kan, terus kayak jauhkan pemicu seperti kayak korek atau rokok dari jangkauan kakak gitu. Jadi kakak kayak itu kan kayak itu ya apa tantangan buat kakak gitu. Terus tulis daftar alasan kakak ingin berhenti merokok. Terus dan bawa kemana-mana. Jadi kayak sih kakak mau beli rokok itu kan tapi ada daftarnya gitu kan. Dan kakak ingat. Terus beri jeda waktu 10 menit setiap kali ingin merokok sambil kayak renungin efek jangka panjangnya itu apa gitu ya. Terus bangun sistem dukungan, jadi kayak teman, keluarga atau kelompok atau lingkungan lain yang mendukung kakak untuk berhenti merokok. Ada lagi. Itu bisa dicoba sih kan? Ya. Bisa dicoba. Nah untuk langkah selanjutnya saya ingin mengajak kakak itu menyusun rencana konkret dan realistis. Kayak misalnya mulai dengan mengurangi jumlah rokok per hari. Apakah kakak bisa? Bisa diusahakan. Iya. Belum bisa memastikan ya. Iya, misal kayak kakak
per hari itu 20 semisal. Ya. Bisa jadi kayak 19 dulu gitu ya. Nggak perlu langsung banyak, kayak dikit-dikit sih pasti. Terus mulai catat pemicu dan emosi yang muncul tiap kali kami merokok. Kayak semisal yang memicu kakak untuk merokok itu ketika kakak bingung, jadi kakak tuh bisa kayak dikurangin bingungnya gitu. Oh, oke oke, tapi kurang duit. Ya bisa Buat- bisa. Buat touch record pribadi dalam buku atau catatan HP-mu, jadi kayak buat catatan penting gitu di HP kamu gitu. Terus tentukan satu hari dalam minggu ini sebagai hari bebas merokok. Bisa satu hari itu bebas merokok terus. Nah, habis itu nanti bisa kita evaluasi di sesi selanjutnya. Nah, di sini saya ingin kamu tahu bahwa saya tuh selalu mendukung prosesmu sepenuhnya. Tidak apa-apa kalau nanti ada hambatan atau mundur sedikit gitu. Jadi sebenarnya kakak tuh udah bisa nih konsisten, tapi mundur itu nggak apa. Itu adalah yang bagian yang penting dalam proses kamu untuk melangkah ke depan. Nah, dalam sesi berikutnya kita akan terus mengevaluasi perkembangan kakak, dan saya akan selalu membantu untuk merefleksikan pikiran serta emosi yang muncul agar kakak itu benar-benar bebas dari ketergantungan nikotin serta fisik dan emosional. Nah, apakah kakak siap untuk memulai langkah kecil pertama hari kakak? Siap, tapi besok. Ya, kalau kakak nggak bisa hari ini, masih dari besok. Berhubung waktu sudah habis, mungkin sesi konseling saya cukupkan sampai sini saja ya kak ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kakak sukses. Oke. Makasih ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.